Semenjak diluncurkannya sosial media, ada perubahan-perubahan terhadap pola interaksi teman-teman ya. Oke, gua akan ngebahas ini. Kenapa ini dibahas? Karena sebagai edukasi, sebagai bagaimana orang itu berinteraksi, pola apa yang ia pakai. Oke, yang pertama adalah orang sekarang itu lebih condong ke online, ngobrol via online. Contoh, misalnya nih dalam sebuah keluarga, apakah sekarang ngobrol langsung? Oh enggak, apalagi yang udah kerja, mungkin yang sudah tidak, yang mungkin orang tua yang anaknya udah pada kerja dan mungkin ada yang kuliah jauh, tidak di rumah maksudnya, jawab online. Kenapa ini terjadi? Karena sudah ada perkembangan zaman. Jadi pola-polanya itu sudah berubah ya. Jadi teman-teman itu sebagai generasi muda, ikutilah perkembangan ini. Dan untuk mungkin yang orang-orang yang sudah tua, kita harus juga update ya. Jangan menganggapnya itu sebagai hal yang skeptis. Karena mungkin berarti itu orang-orang skeptis itu orang-orang yang nggak tahu ilmunya. Ya, jadi polanya diubah. Dan yang kedua adalah adanya kesenjangan antar generasi. Dengan generasi misalnya yang populer apa, Gen Z dengan milenial lah, atau boomers atau yang lain lah. Oke, kalau yang nggak tahu, kita angkat aja yang sederhana penjelasannya. Generasi muda dengan orang tua. Rata-rata orang-orang yang tua itu mereka nggak terlalu bisa ya mengakses, maksudnya gue tidak valid ya, maksudnya tidak 100% valid bahwasannya pasti ada kesenjangan antara orang-orang yang mungkin masih muda dengan orang-orang yang tua. Itu ada kesenjangan pastinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perbedaan dari segi pola pikir. Rata-rata anak muda sekarang itu dengan mudahnya akses ke ilmu pengetahuan, entah itu buku, jurnal, video edukasi, dan mungkin ada AI, mereka lebih paham bagaimana cara dunia ini bekerja, bagaimana cara pengoperasian, dan bagaimana cara menggunakan alat-alat digital seperti AI, tools-tools digital yang mungkin bermanfaat, Excel, Word, dan lain sebagainya. Dan kenapa orang-orang tua itu mungkin ada sedikit gap ke anak muda dari segi pengoperasian di platform digital? Karena di zaman mereka itu belum ada ya. Di zaman orang-orang tua kita dulu belum ada tuh Facebook, belum ada tuh namanya IG. Kita sebagai generasi muda mudah berinteraksi dan beradaptasi karena kita lahir dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut. Kalau orang yang masih muda itu pola pikirnya condong lebih cepat karena dia secara gampangnya tuh nggak terlalu banyak beban lah. Kalau orang tua kan entah mikirin inilah, entah mikirin itulah, secara sederhana seperti itu ya. Kalau anak muda kan mereka fokusnya udah kerja mungkin dan main, nongkrong, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau orang anak muda yang nggak bisa kayak gitu dikatain kurang update. Nah, muncullah yang namanya validasi. Dengan kita cepat update, muncullah validasi. Wah, sini orangnya update ya. Oh, sono orangnya gampang cepet ya kalau informasi. Nah, mulai tuh kita mulai kayak, wah iya nih. Pasti kalau orang dikasih apresiasi, itu pasti langsung merasa bahwa oh iya gue paling tahu nih, paling update. Padahal ada yang lebih dari dia. Kesenjangan ini tuh apakah bisa dihapuskan? Jawabannya ya bisa.
Kesenjangan antara orang generasi yang udah tua-tua dengan generasi muda itu pastinya sebuah apa ya, sebuah pola sebenarnya, sebuah pola interaksi juga. Misalnya orang tua kita kan pasti kan taunya cuman, ya nggak semua sih ya, rata-rata tuh mereka tuh minta diajarin lah sama anaknya yang lebih muda, yang lebih paham cara mengakses Instagram, cara mengakses Facebook, cara mengakses WA. Tapi rata-rata mereka cuman pakai WA ya teman-teman. Karena kalau mungkin ada ya sebagian yang mengakses Instagram dan Facebook, tapi rata-rata dari mereka itu pasti nyuruh anaknya buat entah itu bikin akun Facebook lah, entah itu dan lain sebagainya. Karena di dalam zaman mereka interaksi seperti ini tuh belum ada. Ini kan kebiasaan baru yang baru muncul dengan pertanda masuknya sosial media ke dunia ini dan dikomersilkan. Maksudnya secara publish dan bisa diakses oleh semua orang. Tidak terbatas, tidak hanya pihak tertentu dan pihak-pihak yang diberikan akses khusus aja. Semua orang diberikan panggung. Mulailah muncul kata-kata panggung. Pasti apa yang muncul? Pencitraan. Banyak loh, kita nggak usah saling menyalahkan ya. Dengan mudahnya, dengan gampangnya sosial media dijadikan sebagai panggung untuk pencitraan dan validasi. Dengan sekedar mendapatkan like dan followers dan subscriber semata, orang rela hingga setengah mati bikin konten. Apakah gue menyalahkan? Enggak, ya itu mungkin sesuka mereka ya, mau bikin konten apapun, lu mau bikin konten mancing kayak, lu mau bikin konten apa kayak terserah. Ya, tapi masalahnya kadang orang itu pencitraan banget di sosmed. Kadang ada yang untuk kepentingan pribadi, kepentingan mungkin kepentingan politiknya atau kepentingan ya ini dia lah organisasinya dia dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini sebuah kesempatan. Dia menganggap bahwasannya sosial media itu sebuah kesempatan emas. Apakah bisa dibilang kesempatan? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Kenapa? Karena sosial media itu kalau dimanfaatkan secara penuh, secara maksimal, bisa dijadikan mata pencarian dari fitur monetisasi konten dan iklan dan juga endorse dengan brand besar. Yang kedua mungkin bisa jadi sebagai panggung politik. Tapi yang paling orang sering tahu itu yaitu pencitraan validasi ya, dari jumlah like lah, dari komentarnya. Misal ngepost makanan di restoran mewah, ada yang komen, wih enak ya bang ya, keren. Langsung tuh berasa, gue paling keren. Ini sesuatu yang lumrah lah di zaman sekarang. Nggak mungkin ya, pasti memang tidak semua, tapi ada orang kayak gini ya. Jadi kita nggak usah menganggap itu hal baru, nggak usah itu menganggapnya sesuatu yang baru, norak dan lain sebagainya. Karena itu sebuah budaya baru yang muncul, yang diciptakan oleh manusia sendiri, yang dirasakan oleh manusia sendiri dan berdampak ke manusia sendiri.